Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung. Hari Selasa 22 Februari 2022. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Pagi ini kita akan merenungkan Roma 8 ayat 26 yang saya beri tema Roh membantu dalam kelemahan kita. Di pagi ini saya juga berharap kita semua dalam keadaan sehat. Seandainya ada sakit, kita tetap semangat dan tidak pernah kehilangan sedikit pun waktu untuk kita bahagia. Karena percayalah, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Saya berharap kita dapat menyerahkan selalu apa yang kita alami dalam hidup ini kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita awali persekutuan doa pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya pada pagi hari ini kami dipenuhi oleh rahmat-Mu. Kami diberi kekuatan baru untuk menjalani hari yang baru. Kami percaya juga Engkau senantiasa akan menyertai kami selama-lamanya menjalani hari ini dan seterusnya. Biarlah di doa pagi ini kami boleh merasakan kehangatan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara-saudara kami lainnya. Dan pimpinlah saat ini kami merenungkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami untuk saudara-saudara kami yang sakit ataupun dalam pergumulan-pergumulan lainnya. Inilah doa kami ya Tuhan, pimpinlah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah berdoa. Bukan saja pernah, tetapi sering melakukan yang namanya berdoa. Doa adalah satu bentuk cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa, kita menyampaikan segala peristiwa hidup kita kepada Tuhan. Bapak Agustinus menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 11 ayat 36 misalnya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang menjangkau dan mengetahui segalanya. Kita pantas tergantung pada Allah. Ketergantungan ini bukan karena kita sebagai manusia lemah yang tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi mau menunjukkan ketergantungan akan Allah harus dipahami sebagai mencintai Allah dan mengandalkan Allah. Doa berarti mengangkat hati dan mengarahkan hati kepada Tuhan, menyatakan diri kita sebagai anak Allah, mengakui Allah sebagai Bapa kita. Doa adalah ungkapan cinta anak kepada bapanya. Doa mendekatkan diri kita kepada Allah, Sang Sumber Kuasa. Namun, kita perlu menyadari bukan doa itu sendiri yang membuat kita yang berdoa memiliki kuasa, sebab doa bukanlah mantra. Doa adalah latihan rohani yang dilakukan secara rutin agar semakin dekat dengan Allah. Jadi doa itu tidak bisa dilakukan sekali-kali. Misalkan saja kalau kita mau lebih mengenal pasangan hidup kita, semakin banyak ketemu, semakin kita bisa mengenal, bukan? Semakin banyak ketemu, semakin rindu, bukan? Kita pernah merasakan itu semua. Itulah doa gambarannya. Semakin ingin banyak bertemu dengan Tuhan, supaya bisa dekat dengan Tuhan, dan supaya bisa rindu dengan Tuhan. Doa membuat rasa ketergantungan kita pada Allah semakin besar, bahkan total. Doa bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus dipasrahkan kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu bagaimana
harus berdoa. Oleh sebab itulah tadi kita membaca Roma pasal 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita dapat berdoa kalau kita membuka diri dan rindu tentunya, serta mau datang dan memanjatkan doa kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menambahkan sedikit nih tentang doa. Saya juga belajar di sebuah komunitas TC Prancis. Doa ternyata juga bukan kata-kata yang biasa kita panjatkan dengan sikap tertunduk, mata terpejam, dan tangan dilipat. Lalu kita berkata, "Ya Tuhan, Allah yang maha baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang melimpah pada kami hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami, sertailah perjalanan kami," dan lain sebagainya. Bukan seperti itu saja, tetapi saat kita menyanyikan sebuah pujian, sebuah lagu, itu juga bisa menjadi doa. Oleh sebab itu, kalau kita menyanyikan sebuah lagu, kita bisa mengulang-ulang lagu itu sampai kita menghayati kata-katanya. Dan kalau itu terjadi, ada rasa rindu loh. Ada rasa gimana gitu. Merasai kata-kata itu dalam hati dan pikiran kita. Ya, seperti doa, kita dikuatkan, kita semakin merasakan bahwa sungguh Allah lah yang harus diandalkan. Dan Allah sungguh kita rasakan dalam hati kita bekerja. Seperti yang dikatakan firman tadi, Roh bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Saya juga punya kesaksian saat saya ingin mendoakan seorang muda yang punya banyak pergumulan, kepalanya sampai tidak lagi bisa berpikir apa-apa katanya. Ya bingung apa yang harus dilakukan, jalan apa yang harus ditempuh. Melihat matanya, mendengar ceritanya, saya pun menjadi tak berdaya. Ingin berdoa, tetapi kata-kata apa kiranya yang bisa saya ucapkan? Lalu saya teringat dengan Kidung Jemaat nomor 371. Saya nyanyikan lagu itu yang berjudul Aku Rindu pada Yesus. Begini kira-kira lagunya. Aku rindu pada Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku. Pada Dia ku mengaku dosa dan kesalahanku. Yesus, berikanlah berkat-Mu. Aku cinta pada Yesus yang mencariku selalu. Pada Dia ku mengadu waktu tersesat jalanku. Yesus pun memanggil aku. Aku ikut jalan Yesus. Dialah terang bagiku. Yesus, terimalah hidupku. Yesus, bimbinglah tanganku. Jangan terlepas dari-Mu.
Setelah menyanyikan lagu itu, saya berkata amin. Dan pemuda itu manggut-manggut sambil melihat saya. Dan dia berkata, "Terima kasih, saya mau berserah kepada Yesus." Ya, pujian bisa menjadi doa. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan mereka yang hari-hari ini sedang sakit. Tentu juga kita akan mendoakan Bapak Ibu yang sudah lama juga mengalami sakit dan sedang pemulihan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur diingatkan doa adalah cara kami menjalin relasi dengan Tuhan, cara kami rindu, dan cara kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk bisa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan saat kami tidak dapat berdoa, kami juga ingin percaya bahwa Roh membantu kami untuk menyampaikan kepadamu keluhan-keluhan yang tidak dapat kami ucapkan. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru-baru ini mengalami sakit, Saudara Fabio, Pak Iwan Malik dan keluarga, Pak Sartono, Bapak Henry Abraham Totuan, Bapak Aditya, Ibu Santa Maria Ginting, Ian, Ibu Octavia Siagian, Ibu Rita, Saudara Kevin, Bapak Mulya Sitohang dan keluarga, Bapak Matias Widodo, Bapak Pendeta Yusak Susabda, Tante Tina, Bapak Julius, dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam doa pagi kali ini. Tetapi kami percaya Tuhan mengingat mereka semua dan menjaga mereka bersama keluarga yang mengasihi mereka. Biarlah mereka dikuatkan dan memiliki harapan. Janganlah buat mereka berputus asa ya Tuhan. Biarlah Roh Allah berkata tentang keluhan-keluhan yang tak terkatakan itu, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan, bahkan kesembuhan dari Tuhan sendiri. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan lain dalam studi mereka ataupun pekerjaan ataupun kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa menyertai kami juga di masa-masa yang masih sulit ini, di tengah pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Kami berharap kami tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Kami berdoa juga untuk acara-acara gereja yang berlangsung ke depan, persekutuan-persekutuan wilayah. Biarlah persekutuan itu menambah erat persaudaraan kami, dan juga kami memohon kepada Tuhan acara Riung Wulan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu biarlah berjalan dengan lancar. Semuanya bisa memberi kekuatan, informasi juga, kebersamaan juga bagi oma opa yang hadir dalam acara Riung Wulan itu. Inilah ya Tuhan doa-doa kami panjatkan pagi hari ini. Kami berharap orang-orang di sekitar kami juga yang kami jumpai dalam kehidupan kami hari ini juga mendapatkan berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa kami ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin.
Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.